Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini pada tanggal 20 di bulan Rajab 1443 Hijriah kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini. Dan ini spesial karena bercampur antara Madani TV dan Amandit 93,9 FM. Jadi kita sapa dulu mitra Amandit 93,9 FM Kandangan, Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan mitra Amandit 93,9 FM dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini insya Allah kita akan berbincang secara santai saja, pelan-pelan, yang penting masuk dengan benar, dengan baik, dan bisa difahami dengan sempurna. Kita akan berbincang tentang materi keluarga dan rumah tangga. Karena ini sekarang di zaman penuh dengan fitnah semacam ini banyak sekali, bahkan mudah sekali rumah tangga itu rusak hanya gara-gara masalah kecil. Hanya gara-gara suami menjadikan handphonenya pakai apa? Pakai kode PIN. Jadi ada kode rahasia. Itu istri langsung menganggap seakan-akan suami punya selingkuhan. Kenapa handphonenya dikunci? Iya benda. Bahkan sebaliknya, si istri juga begitu. Ketika HP-nya istri pakai kode rahasia, itu suami langsung curiga. Ada apa ini? Handphone biasanya baik-baik saja, tidak pernah dikunci, pakai kode rahasia. Sekarang handphone dikunci pakai kode rahasia. Nah maka tentu menjadikan rumah tangga kita baik itu tanggung jawab kita bersama. Nah yang pertama, dan ini harus difahami dengan benar, hati-hati betul. Kalau kita tidak faham, maka ini bisa menjadi kufur. Tapi kufurnya kufur nikmat. Kita perlu tahu bahwa rumah tangga ini merupakan nikmat dari Allah. Ini ibu-ibu harus ngerti nih. Ibu-ibu, bu, curhat dong. Nggak pengen yang seperti di TV itu ya. Silakan masuk aja, nggak apa-apa.
tapi langsung di depan sini. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan mitra Amandit 93,9 FM dimanapun Anda berada, jadi yang kita harus fahami yang pertama, bahwasannya rumah tangga ini merupakan nikmat salah satu yang paling besar yang Allah beri buat kita. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan ayat Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di antara tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan untuk kalian pasangan kalian. Maka Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, maka setinggi apapun pencapaian duniawi manusia, mau kaya raya, mau jabatannya tinggi, mau dia menjadi orang yang paling terkenal, selama dia belum memiliki pasangan, maka nikmat yang dia terima di dunia belum sempurna. Maka artinya ketika pasangan itu telah Allah berikan kepada kita, maka apa artinya hadirin? Artinya adalah Allah telah menyempurnakan nikmat untuk kita. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang ini menunjukkan kepada kita bahwa rumah tangga itu nikmat, bahwa punya istri itu nikmat, bahwa punya suami itu adalah nikmat. Apalagi nanti rumah tangga itu Allah lengkapi dengan hadirnya anak-anak buah hati, maka semakin nikmat. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih, salah satu pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada manusia kelak di hari kiamat, dan ini pertanyaan Allah sampaikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang musyrik, begitu pula kepada orang beriman yang keimanannya tidak sempurna. Allah menanyakan begini, afalam uzawwijka, bukankah aku telah menikahkanmu ketika kamu di dunia dulu? Nah, seakan-akan Allah bertanya ini, kenapa aku telah menikahkanmu, aku memberikan nikmat keluarga kepadamu, tapi engkau balas nikmat itu dengan kekufuran kepadaku. Nah, maka apabila kita tidak faham rumah tangga ini nikmat, maka kita akan biasa merasa tidak perlu bersyukur, merasa tidak ada karunia Allah di dalam rumah tangga kita. Sementara nikmat itu apabila tidak disyukuri, hati-hati, ada orang rumah tangganya rusak gara-gara dia tidak mensyukuri nikmat rumah tangga. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Apabila nikmat itu kalian syukuri, maka nikmatnya sama Allah ditambah. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? La in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Sekiranya nikmat itu kalian syukuri, maka Allah berikan kepada kita kemampuan untuk semakin taat kepada Allah. Maka apabila nikmat rumah tangga ini kita syukuri, maka Allah akan jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ibadah. Suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, orang tuanya bertanggung jawab kepada anak-anaknya, anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ketaatan itu akan Allah masukkan ke dalam rumah tangga, yang di rumah tangga itu penuh dengan syukur kepada Allah. Tapi hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita anggap mitra Amandit aja ya. Nah, maka hadirin sekalian, hati-hatinya apa? Yang kedua, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi apabila kalian kufur, maka ingatlah, azabku adalah azab yang sangat pedih. Artinya apa? Apabila nikmat itu tidak disyukuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi apa? Azab. Nikmat yang awalnya menyenangkan, nikmat yang awalnya anugerah dari Allah, nikmat yang awalnya karunia dari Allah, apabila rumah tangga itu tidak disyukuri, maka rumah tangga itu akan Allah ganti menjadi azab.
Saya mau tanya, ada ndak orang yang rumah tangganya itu seperti neraka gitu, panas, nggak nyaman, nggak tenang, baru masuk rumah sudah pengen keluar lagi? Ada ndak yang rumah tangga seperti itu? Hah? Jujur, nggak usah curhat, cerita aja, ada apa ndak gitu? Banyak. Istri itu kalau suaminya keluar, dia langsung telepon temennya, ayo cepet, anjing galak sudah keluar. Coba bayangin. Jadi istrinya ini ketika ada suami di rumah, suaminya dianggap apa? Kalbun akur. Apa kalbun akur itu? Anjing galak. Jadi ketika suami keluar, dia tenang di rumah. Dia bisa main-main sama temennya, dia bisa undang temennya, dia bisa masak sesukanya. Karena apa? Itu rumah tangga yang semi-semi azab. Begitu pula sebaliknya. Suami kalau keluar rumah tanpa istri, itu nikmat luar biasa. Karena istri dianggap seperti satpam. Keluar nyaman benar lah, kadada bini. Jadi kayak dia tenang banget kalau tidak ada istri. Sampai saya pernah, saya tuh tidak sebutin acaranya ya, karena nanti khawatir karena kita live di Madani TV dan juga live di Amandit 93,9 FM, khawatir nanti jadi masalah ya, karena sekarang salah dikit somasi. Somasi tuntut, somasi tuntut, somasi tuntut. Jadi kita udah nggak bebas sekarang. Sudah pernah ada acara dengan teman-teman camping bareng. Tapi camping ini khusus para ayah. Jadi camping khusus ya Pak, para ayah. Yang istri tidak boleh ikut. Dan hebatnya lagi, tempat untuk kita camping itu tempat yang tidak ada sinyal handphone. Wih, sudah. Kita ketika sampai di tempat camping, istri tidak ada sinyal buat handphone, kan tenang, istri nggak mungkin telepon kan. Itu ketika suami kumpul, ketawanya lepas luar biasa. Kenapa kita tanya, kok ente bahagia sekali? Dibilang, ya Allah Ustadz, kalau di rumah nggak bisa ketawa seperti ini. Loh kenapa? Istri saya kalah seperti malaikat Malik. Istrinya kayak siapa? Seperti malaikat Malik. Berarti rumah dianggap apa sama dia? Rumah dianggap apa? Neraka, karena malaikat Malik penjaga apa? Penjaga pintu neraka. Nah, ini hadirin dan mitra Amandit FM, kemudian pemirsa Madani TV, boleh jadi munculnya azab yang dirasakan di dalam rumah tangga itu bukan karena suaminya tidak berpendidikan, bukan karena istrinya tidak berpendidikan, bukan karena ekonominya kurang, bukan karena finansialnya rusak, tapi karena apa? Suami istri yang lalai dari bersyukur kepada Allah di dalam rumah tangga. Nah, itu yang pertama. Ini penting sekali. Maka untuk mewujudkan rumah tangga yang baik, untuk mewujudkan bahwasannya suamiku adalah surga atau nerakaku, istriku adalah bidadariku, anak-anakku adalah penyejuk hatiku, begitu ya. Itu maka jangan sampai hilang dari rumah tangga kita syukur kepada Allah. Sekarang pertanyaan, jawab aja. Salah enggak apa-apa, paling ulun suruh bulik aja. Pertanyaan sekarang, Ustadz, rumah tangga harus disyukuri. Terus bagaimana mensyukuri rumah tangga? Berbakti sama suami, terus ini bepandir haja lah. Atau dilakukan ini? Ini cuma omongan apa diamalkan? Masa? Coba para suami yang di belakang, istri berbakti atau kada? Lu kada ada katanya, kada. Oh, berbakti. Alhamdulillah, karena istri itu berbakti apa tidak tergantung suaminya. Maka kalau suami yang mengatakan kada, berarti bukan istrinya yang salah, tapi siapa? Saya suka begitu. Perempuan ini diseneng-senengin aja ya. Nanti lama-lama dibanting dia. Nah sudah, maka pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan mitra Amandit 93,9 FM dimanapun Anda berada, maka bagaimana kita mensyukuri nikmat rumah tangga ini? Bagaimana kita mensyukuri nikmat memiliki pasangan? Bagaimana kita mensyukuri nikmat punya anak? Bahkan banyak di antara kita yang lalai dari bersyukur kepada Allah ketika punya rumah. Antum tidak bisa bayangin bagaimana orang itu repotnya
ketika rumahnya masih ngontrak, tiap tahun pindah, angkat lemari, angkat mesin cuci, ngangkat kompor, belum lagi nanti kalau kontrakannya belum ketemu sementara kontrakan yang lama sudah habis. Kita sudah punya rumah, tidak pernah bersyukur. Coba, apa tidak kufur itu namanya? Kufur. Nah, maka hadirin sekalian, bagaimana mensyukuri nikmat rumah tangga? Yang pertama, jadikan rumah tangga itu diniati dari awal untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita berumah tangga, itu niatkan rumah tangga ini adalah sarana jembatan untuk mendekatkan aku dalam ibadah kepada Allah. Coba angkat tangan yang awal nikah punya niat itu. Angkat tangan. Yang awal nikah niatnya untuk ibadah sama Allah. Angkat tangan. 1, 2, 3. Semuanyaan lah. Ini supan haja ya. Nah sudah. Maka alhamdulillah kalau banyak. Berarti benar. Karena banyak di antara kita nikah tidak punya niat sama sekali. Tidak ada niat. Nikah, ya biasa kan orang nikah. Loh, emang harus punya niat apa? Sampai seperti itu. Padahal niat ini memegang peran utama dalam kebaikan rumah tangga. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu pasti ada niatnya dan Anda hanya akan mendapatkan hasil seperti apa yang Anda niatkan. Kalau rumah tangganya diniatkan ibadah, maka dapat pahala. Kalau rumah tangga sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, ya cuma itu yang didapat, selainnya nggak dapat. Nah, maka kemudian niatkan rumah tangga ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Ibu-ibu perhatikan, Mitra Amandit 93,9 FM. Ini sudah live Amandit atau belum? Sudah. Ada pertanyaan dari Mitra Amandit? Gak ada usah betakun lah ya. Langsung materi aja. Nah maka hadirin sekalian, apa pentingnya meniatkan rumah tangga kita dalam rangka ibadah kepada Allah? Ada 3. Nomor 1, ketika antum meniatkan rumah tangga itu untuk ibadah, maka mulai ijab qabul diucapkan. Masih ingat ijab qabul? Yang laki-laki masih ingat, kalau lupa dicoba lagi, tes. Tapi harus sah. Istri marah-marah. Ini kalau nyoba lagi berarti apa? Nikah lagi. Boleh apa tidak? Boleh katanya. Nah maka setelah ijab qabul diucapkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kenapa? Ustadz apal. Loh harus kalau Ustadz. Kan sering khutbah nikah itu kan mendengarkan, bukan sering nikah. Astagfirullahaladzim. Perempuan ini sering suudzon. Kan kalau khutbah nikah kan mendengarkan ya. Ya itu makanya jadi ya Ustadz kok dilawan. Oh gak ada apa-apa. Ulun suka aja macam ini. Nah sudah, maka apa yang terjadi hadirin sekalian? Maka ketika ijab qabul diucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka seketika itu pula sampai nanti Allah pisahkan dengan takdirnya Allah, entah karena kematian atau karena takdir yang lain, maka malaikat tidak berhenti mencatat pahala. Maka itulah kenapa dibilang pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Sholat berapa menit? Sholat berapa menit? Tadi subuh sholat kah? Sholat kah ada? Sholat berapa menit? 20 menit. Oh pret. Dari mana sholat subuh 20 menit? Kada sampai 5 menit. 1 menit. Stumat haja. Sholat paling ya 5 menit ya. Antara 5 menit. Sholat yang antara 2 sampai 4 rakaat sekitar 5 menit. Sementara pernikahan berapa menit? Seumur hidup. Nah maka ketika pernikahan ini tidak diniatkan ibadah, rugi. Kenapa rugi? Karena untuk ibadah yang paling panjang Anda tidak mendapatkan pahala. Nah maka nomor 1, pentingnya meniatkan rumah tangga itu dalam rangka ibadah kepada Allah, supaya kita tidak kehilangan pahala yang besar. Nomor 2,
Apa pentingnya rumah tangga itu diniatkan ibadah kepada Allah? Lihat, orang yang ibadah tidak akan ditinggalkan dari pertolongannya Allah. Tidak mungkin. Orang yang niat ibadah pasti ditolong oleh siapa? Allah. Ibadah itu apa sih? Salah satu makna taqwa itu adalah ibadah. Sekarang lihat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang ketika meniatkan rumah tangganya untuk ibadah, masalah apapun Allah yang kasih jalan keluar. Tidak perlu antum capek mikir, pening, telepon ustadz, konsultasi ke konsultan rumah tangga, kerepotan, terlalu ribet. Sementara cukup antum niatkan rumah tangga ini untuk ibadah, maka itulah makna takwa dalam rumah tangga. Setiap masalah muncul, Allah kasih jalan keluar. Coba, maka nggak ada yang repot. Ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Nanti ada masalah lagi, Allah kasih jalan keluar. Kemudian Allah katakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki di dalam rumah tangga itu tidak pernah kurang. Kenapa? Allah yang mencukupi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa urusannya apa? Mudah. Maka di dalam rumah tangga itu tidak ada masalah besar, tidak ada masalah finansial. Ketika pun dia mengurus sesuatu, maka yang diurusnya pasti mudah. Itu pentingnya rumah tangga diniatkan ibadah. Supaya apa? Kita memasukkan perannya Allah di dalam rumah tangga kita. Jadi Allah ikut campur dengan pertolongannya di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, apa pentingnya meniatkan ibadah di dalam rumah tangga? Apa pentingnya? Nomor 3, lihat. Ibadah perlu ilmu apa tidak? Ibu-ibu jawab. Kada usah supan. Ulun juga orang Banjar. Penting ndak ilmu dalam ibadah? Orang beribadah perlu ilmu apa tidak? Laki-laki jawab, karena tuan rumahnya rumah tangga ini, kepala rumah tangga. Perlu ibadah, perlu ilmu ndak rumah tangga? Pernah belajar? Jawab, pernah belajar? Belum jarnya. Rumah tangga udah mau hancur ini belum belajar. Ini berumah tangga sudah 20 tahun, pernah belajar? Belum juga lah. Terus kapan? Nah, maka ketika kita niatkan rumah tangga kita untuk ibadah, maka tidak ada ibadah tanpa ilmu. Maka ketika Anda meniatkan rumah tangga untuk ibadah, tidak boleh berhenti untuk duduk di majelis ta'lim, untuk terus mencari ilmu. Sekarang alhamdulillah Amandit FM 24 jam pengajian. Betulkah? Kada ada musiknya? Ada musik. Oh ada. Ini sindiran halus. Iya. Karena orang Arab itu mengatakan al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat dia sudah faham. Jujur, nggak perlu saya ngomong musik haram, nggak perlu. Buat apa? Nggak perlu. Cukup dengan isyarat sudah faham ini. Ini langsung mitra Amandit bingung ini. Ini siapa penceramahnya nih? Sudah, maka hadirin sekalian, ketika kita meniatkan rumah tangga kita untuk ibadah, maka wajib punya ilmu. Saya mau tanya sekarang nggak usah ibu-ibu yang jawab, laki-laki. Sholat yang cuma 5 menit selesai, ilmunya sudah tuntas atau belum? Laki-laki. Sholat yang cuma 5 menit sampai sekarang ilmunya tuntas atau belum? Belum. Padahal cuma berapa? 5 menit. Kita ini tahiyat, at-tahiyat, jarinya keluarnya kapan saja masih bingung. Apa dari awal atau ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Setelah ketemu, ini jari digerakkan atau jarinya diam? Ini untuk sholat yang 5 menit saja, urusan jari belum beres. Sholat yang 2 rakaat, tahiyat akhirnya duduknya tawarruk atau iftirash? Atau jangan-jangan tidak ngerti apa itu tawarruk, apa itu iftirash?
Kada mengerti lah. Oh bagus nah. Lanjutkan. Masya Allah. Ini sholat yang 2 rakaat. Duduk tahiyat akhirnya tawarru atau iftiros, kita belum ngerti. Kemudian salam ke kanan dan ke kiri, itu yang betul. Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih belum ngerti kita. Itu padahal ibadah yang cuma berapa menit? 5 menit. Rumah tangga berapa menit? Rumah tangga berapa menit? Seumur hidup. Untuk yang 5 menit saja kita tidak punya ilmunya, apalagi rumah tangga. Untuk yang 5 menit saja tanpa ilmu rusak, apalagi rumah tangga yang seumur hidup. Bagaimana sekiranya rumah tangga itu tanpa ilmu? Rusak apa tidak? Pantes. Jadi jangan marah kalau anak kita susah diatur. Wajar. Kenapa wajar? Orang tuanya tidak punya ilmu tentang rumah tangga. Hah? Bujur kada? Bujur lah. Nah maka ketika anak kita disuruh mondok, udah mau, ngapain mondok? Ya wajar. Kenapa? Orang tuanya berumah tangga tanpa ilmu. Iya enggak? Ketika anaknya diperintah, nak belikan gas LPG, moh. Apa moh itu? Kada hakun, gak mau. Ya sudah, jangan marah. Kenapa? Karena kita mengawali rumah tangga kita tanpa ilmu. Nah sekarang jujur. Ulun juga jujur. Angkat tangan yang dulu sebelum nikah tidak pernah belajar tentang pernikahan. Jadi waktu mau nikah tidak belajar tentang pernikahan. Angkat tangan. Jujur. Ayo, Aina 1, 2, 3, 4. Semuanya. Alhamdulillah. Jadi nikah tidak belajar. Nikah itu artinya apa? Rukun nikah itu apa? Syarat nikah itu apa? Kemudian sunnah dalam pernikahan apa? Yang harus dihindari dalam pernikahan apa? Belajar kada? Terus kok bisa nikah? Oh, jawaban bagus lah. Dinikahkan. Ulun tidak menikah, ulun dinikahkan. Pinter juga orang kandangan ini lah. Masya Allah, dinikahkan katanya. Nah tetap walaupun dinikahkan, yang nikah siapa? Nah ya sudah, belajar. Nah kita mau nyetir mobil saja, dites enggak? Dites supaya nanti keluar apa? SIM, surat izin mengemudi. Padahal sekedar untuk jalan. Ini rumah tangga yang mengantarkan kita ke akhirat. Kita tidak menganggap ilmu itu penting. Nah sudah, berarti sekarang ketahuan ya di mana masalah rumah tangga sekarang. Kita tidak meniatkan rumah tangga untuk ibadah. Oh saya niat Ustadz. Loh yang 3 ini kemana? Ada ilmunya? Kada ada. Lah berarti mana mungkin ibadah tanpa ilmu. Nah itu poin yang pertama. Jadi bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita ini bisa disyukuri? Dengan cara menjadikan rumah tangga itu diniati untuk ibadah. Ketika kita meniatkan rumah tangga kita untuk ibadah, maka akan dapat 3. Nomor 1, mulai ijab kabul, malaikat tidak akan putus mencatat apa? Pahala, karena diniatkan ibadah. Yang kedua, Allah pasti tolong rumah tangga itu, karena orang yang berumah tangga sedang beribadah kepada Allah, maka pertolongan Allah pasti datang. Yang ketiga, kalau diniatkan ibadah, maka rumah tangga harus dengan ilmu. Sekarang poin yang kedua. Apa yang mempengaruhi baiknya rumah tangga kita? Ketika memilih pasangan. Ketika milih apa? Pasangan. Ada orang itu memilih pasangannya hanya karena bungas banar. Padahal kada kawak baca Al-Quran. Ada apa enggak? Bungas tapi kada kawak baca Al-Quran. Ada? Angkat tangan. Repot ini ya. Atau yang laki-laki dipilih menjadi suami hanya karena kaya raya. Orang tajir nah.
Orang tajir naik turun pesawat. Naik turun aja, kada terbang. Kada terbang. Nggak pakai terbang, naik turun. Dipilih karena tajir atau karena ganteng. Wih, macam artis. Macam Tengku Wisnu. Ari Untung. Siapa lagi? Jangan macam Ustadz kada payu. Tapi sekarang lagi laris. Orang itu cari menantu Ustadz sekarang. Maka saya sering ditawarin, saya tolak. Saya sudah punya istri. Yo, kalau pas lurus saja. Kenapa ada, Pak? Nah, lanjut. Maka hadirin sekalian, memilih pasangan itu penting. Kenapa? Karena kita sedang memilih pasangan yang akan menemani kita untuk ibadah yang panjang. Maka kalau teman ibadahnya tidak ngerti ilmu, tidak kenal Allah, tidak mengenal sunnah Rasulullah, ya ndak bisa diajak ibadah. Senengannya apa? Keluar ke kafe, ngupi. Tiap malam apa? Ngopi, main. Main apa? Dumna. Ai kiamat lah. Ai bala 6. Laki-laki, bagaimana rumah tangganya mau baik tiap malam? Pulang ke rumah uyuh banar, istri kada disapa, anak kada ditanya. Ini Ustadz pedes sekali. Ya baru ini saya ceramah pedes, biasanya enak saya ceramah gitu. Kenapa? Karena yang saya hadepin ini keluarga semua, maka saya punya tanggung jawab. Nah sudah, maka mitra Amandit FM 93,9 FM dimanapun Anda berada, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, biar pemirsa Madani tidak salah faham, ini saya sedang berceramah di depan keluarga, maka gaya ceramahnya mungkin sedikit berbeda. Nah, maka hadirin, memilih pasangan itu penting. Mau tak kasih cerita Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat Nabi, salah satu yang paling mulia. Salah satu sahabat Nabi yang ilmunya paling tinggi. Ketika Abu Dzar akan menikah, mitra Amandit tahu enggak? Ini ketika Abu Dzar akan menikah, itu Abu Dzar kumpulkan teman-temannya. Kemudian Abu Dzar mengatakan, uriduz zawaj, saya mau nikah. Para sahabat senang, boy, laki-laki yang paling dicari oleh perempuan sekarang akhirnya kepengen nikah. Abu Dzar masuk ke rumah siapapun, lamarannya tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin ditolak. Kenapa? Sahabat dekatnya Nabi, orangnya alim dan berilmu, dan Abu Dzar bisa dipastikan akan menyenangkan untuk istrinya. Maka semua orang kepingin menjadi istrinya siapa? Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar mengatakan, fabhatsuli an dzatidin, carikan untuk saya perempuan yang mengerti agama. Coba cek. Ini padahal Abu Dzar ini puncaknya ilmu. Tapi ketika dia mau menikah, dia cari perempuan yang ngerti agama. Padahal Abu Dzar sudah ngerti agama. Karena apa? Karena Abu Dzar mikir, ini perempuan yang bakal mendampingi saya. Kalau dia tidak ngerti agama, pasti merepotkan. Pasti apa? Merepotkan. Masih ngatur jilbabnya, masih nyuruh sholat, masih ngajarin ngaji, dalam keadaan dia seharusnya sudah ngajarin anak kita ngaji. Dalam keadaan dia seharusnya sudah ngajarin anak kita sholat, tapi kita masih perlu ngajarin sholat, nyuruh sholat, bangunin subuh. Capek enggak? Capek. Sampai dikatakan oleh para ulama apa? Fa inna suhbatal hamqa qadar. Menikah dengan perempuan bungul itu nista. Nikah dengan perempuan apa? Yang tidak pandai itu nista. Ngerti enggak nista? Kita minta kopi, diulahkan teh. Kita hendak guring, diajaknya jalan. Gak ngerti dia keadaan suaminya. Nah maka Abu Dzar bilang apa sama teman-temannya? Carikan untukku perempuan yang mengerti agama. Satu temannya angkat tangan, ya Abu Dzar,
saya punya perempuan ngerti agama. Abu Dzar bilang, nah ini yang saya cari. Tapi innaha amatun sauda, perempuan yang ngerti agama ini perempuan kada bungas, perempuan jelek, hitam, dan dia mantan budak. Dan maaf ibu-ibu ya, kalau ngomong budak jangan cerita perawan, gadis tidak ada. Pasti dia sudah tidak gadis. Apa kata Abu Dzar? Dikira teman-temannya Abu Dzar bakal nolak. Kada mungkin mau lah Abu Dzar ini, gak mungkin mau. Ternyata apa kata Abu Dzar? Uriduha, saya mau nikah sama dia. Wih, kaget teman-temannya. Abu Dzar mau nikah dengan perempuan jelek. Kata Abu Dzar, mau. Karena yang aku cari bukan cantiknya tapi agamanya. Sudah kan? Akhirnya nikah Abu Dzar dengan perempuan hitam mantan budak itu, tapi ngerti agama. Setelah beberapa tahun, temannya Abu Dzar ini datang ke rumahnya Abu Dzar ngetes. Apa ngomong kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, ama akhadtal hasna. Abu Dzar ndak pengen nikah dengan perempuan yang cantik gitu. Pengen ndak nikah dengan perempuan cantik? Abu Dzar ngerti, oh kalian menghina istri saya, kata Abu Dzar. Terus Abu Dzar mengatakan begini, zaujati, istriku yang kalian sedang hina karena dia jelek. Dijelaskan sama Abu Dzar, hiyallati tuqidhuni idza nimt. Itu perempuan yang bangunkan saya ketika saya tertidur dari sholat malam. Dia yang bangunin saya. Yang kedua, wahiyallati tusyajji'uni idza kasult. Itu perempuan yang menyemangati saya ketika saya malas. Wahiyallati tudzakkiruni idza nasit. Dan itu perempuan yang mengingatkan saya ketika saya lupa. Terus Abu Dzar bilang apa? Wa annakum law ra'aitumuha hina adkhalaha Allahul jannata lanadimtum annakum ma akhadtumuha. Kalau nanti kalian lihat istri saya begitu cantiknya ketika Allah masukkan dia ke surga, maka kalian akan menyesal kenapa dahulu bukan kalian yang menikah dengannya. Coba, ini posisi memilih apa? Pasangan. Sampai ibu-ibu tahu Imam Ahmad menikah usia berapa, Bu? Coba ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah umroh. Ibu-ibu yang tahu umurnya Imam Ahmad ketika menikah, saya kasih hadiah umroh untuk yang mampu. Kalau nggak mampu ya enggak. Berapa usianya Imam Ahmad ketika menikah? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu menikahnya terlambat. Usianya 40 tahun. Coba tadi dijawab umroh pian. Kenapa tidak jawab? Kenapa? Sekarang aja udah lewat. Coba ngomongnya beberapa detik yang lalu umroh pian. Oh Masya Allah. Sudah lanjut. Usianya berapa, Bu? 40 tahun. Terlambat. Tapi terlambatnya bukan gara-gara bangun rumah, ngumpulin duit lah. Terlambatnya karena ilmu. Karena apa? Ilmu. Imam Ahmad sibuk mencari ilmu. Saya tidak tahu Amandit FM sampai jam berapa? La haula wala quwata illa billah. Sampai malam jarnya. Sudah, apa yang terjadi? Ketika Imam Ahmad sampai umur 40 tahun, datang ke rumah bibinya karena ibunya sudah meninggal. Imam Ahmad bilang apa? Wahai bibiku, aku ingin menikah. Dan aku lihat ada satu rumah yang aku lihat ada anak perempuannya. Coba ditanyain ke sana. Berangkat bibinya ke rumah tadi. Sampai di rumah itu, bibinya tanya, ini saya, bibinya Ahmad bin Hanbal. Mau melamar putri kalian. Seneng bapaknya. Karena anaknya dilamar siapa? Ulama yang paling pinter di zaman itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung dikeluarin bukan cuma satu perempuan, dua. Dikeluarin dua perempuan. Apa Imam Ahmad mau nikah dua begitu? Hah? Enggak. Ditunjukkan ini yang satu dikeluarin dulu. Ini kakaknya. Bungas Banar.
cantik luar biasa, kulitnya, hidungnya, matanya, rambutnya, semuanya, bodinya, semua perfect. Apa perfect itu? Sempurna. Lu kan ceritanya begitu. Kalau cuma masuk radio nggak perlu begini, tapi kita live televisi, maka pemirsa perlu tahu bagaimana perempuan cantik itu. Jadi mulai atas sampai bawah tidak ada cacat sedikit pun. Tapi perempuan yang pertama ini agamanya kurang. Kemudian dikeluarkan perempuan kedua, adiknya, fisiknya Allahu Akbar, lamak, iya, kadak bungas. Bos pokok tidak cantik. Kalau kita jelaskan nanti dikira menghina ya. Sudah, perempuan yang kedua dikeluarkan, adiknya tidak cantik. Kulitnya biasa, hidungnya biasa, rambutnya, badannya, semua biasa. Tapi perempuan kedua ini agamanya sempurna. Sudah, bibinya pulang. Setelah dilihat, 1, 2 dilihat, lapor sama Imam Ahmad. Ahmad, ternyata di rumah itu ada 2 perempuan. Yang satu cantik luar biasa, tapi agamanya kurang. Yang kedua biasa, tapi agamanya luar biasa. Apa Imam Ahmad katakan? Laki-laki dengerin. Mitra Amandit 93,9 FM yang laki-laki tolong didengarkan. Imam Ahmad mengatakan apa? Apabila saya menikah untuk nafsu saya, maka saya pilih yang pertama. Tapi karena saya menikah untuk beribadah kepada Tuhan saya, maka saya pilih yang kedua. Coba, gak ada bungas, gak ada apa-apa, yang penting agamanya bagus. Karena coba cek ibu-ibu, cantik itu hanya kita butuhkan 5 menit saja. Maaf ya, gak usah kita sebut terlalu detail ya. Cantik itu hanya menyenangkan 5 menit, urusan kasur. Tapi setelah itu kita bukan butuh cantiknya, tapi kita butuh rajinnya, kita butuh sopannya, kita butuh sabarnya, kita butuh pinternya, iya apa enggak? Dan cantik itu mungkin cantiknya tidak hilang, tapi rasanya yang hilang. Karena sesuatu itu hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya, ada enggak perempuan cantik dicerai sama suaminya? Ada? Banyak. Laki-laki tampan diusir sama mertuanya? Ada? Banyak juga. Berarti apa? Cantik sama tampan itu bukan penting nomor 1, bukan. Maka Imam Ahmad pilih yang kedua, walaupun tidak cantik. Karena yang penting apanya? Agamanya. Sudah, apa hasilnya? Imam Ahmad mengatakan, "Ishtu ma'a ummi Abdillah ishrina sanatan famakhtalaftu ma'aha walau kalimah." Saya hidup sama istri saya ini, kata Imam Ahmad, yang namanya Ummu Abdillah, sudah 20 tahun. Selama 20 tahun saya tidak pernah berselisih dengannya walaupun 1 kata. Dia perempuan yang paling nurut, paling taat kepada saya. Karena milihnya apa tadi? Milihnya apa tadi? Agama. Sekarang banyak laki-laki menyesal. Bungas tapi bungul. Tunggu dulu gantian. Nah pelan-pelan. Nggak terima. Tapi banyak juga bini-bini yang menyesal karena lakinya katanya. Nanti gantian, itu poin kedua. Sabar. Ibu-ibu Nina. Biar suami senang dulu, nanti kita balik. Nah sudah kan. Nah ini pentingnya memilih pasangan. Ibu-ibu tahu ceritanya Umar bin Al-Khattab. Ada laki-laki lapor, "Umar, anak saya ini anak durhaka. Tolong dihukum wahai Umar." Loh, kenapa durhaka? Kalau saya panggil tidak pernah datang. Saya suruh tidak pernah taat. Saya ajak berbicara, ngomongnya kasar.
Kata Umar, pantas dihukum, suruh sini. Berangkat itu anaknya kepada Umar bin Al-Khattab. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika sampai di hadapan Umar, sama Umar ditanya dulu, kamu kata bapakmu anak durhaka. Anak itu bilang, loh, saya tidak ngerti durhaka itu apa. Saya tidak tahu. Umar mengatakan, katanya kalau dipanggil kamu nggak pernah datang. Iya, lah itu durhaka. Katanya kamu kalau disuruh tidak pernah nurut, tidak pernah taat. Iya, itu durhaka, kata Umar. Katanya kalau kamu diajak berbicara, nada suaramu tinggi. Iya, itu durhaka, kata Umar. Terus anak ini bilang, Umar tunggu dulu, pelan-pelan. Itu kesalahanku kepada orang tua. Sekarang saya mau tanya, apa kewajiban orang tua yang wajib ditunaikan untuk anaknya, biar anaknya tidak durhaka? Jadi tunggu dulu, jangan langsung anaknya yang disalahkan. Cek dulu siapa? Orang tuanya. Maka Umar mengatakan begini, ada 3 kewajiban orang tua yang wajib ditunaikan untuk anaknya. Nomor 1, laki-laki. Laki-laki, suara saya sampai sana? Sampai, dengerin. Apa kewajiban nomor 1? An yakhtara liwaladihi umman salihatan. Wajib seorang anak dipilihkan ibu yang salihah. Karena anak tidak perlu ibu yang cantik kan? Anak perlu tidak ibu yang cantik? Tidak perlu, yang perlu bapaknya. Betul tak? Nah, maka anak tidak perlu ibu yang cantik. Anak ini perlu ibu yang telaten, ibu yang sabar, ibu yang penyayang, ibu yang pintar. Betul tidak? Nah, maka anak itu bilang apa? Umar, maaf, saya tidak punya ibu yang baik. Umar kaget, loh, kok ada anak tidak bangga kepada ibunya? Terus Umar tanya, waman ummuk? Terus ibumu siapa? Ibu saya itu ketika bapak saya jalan-jalan masuk pasar, ada budak perempuan yang bapak saya suka, dibeli dengan harga murah. Ibu-ibu tahu harganya berapa? 3 dirham. 1 dirham itu sekarang antara 70.000 sampai 80.000. Katakanlah 80.000. Itu harganya 3 dirham, berarti 80 kali 3 berapa? 240.000. Malamnya digauli, dicampuri, hamil, lahir saya. Kata Umar, oh iya. Yang pertama kamu gak dapat. Yang kedua apa wahai Umar? Kewajiban ayah kepada anaknya, an yusammi waladahu bismil hasan. Wajib memberi nama dengan nama yang baik. Anak itu bilang apa? La ya Umar, nama saya tidak baik. Umar tanya, wa masmuk? Lah namamu siapa? Ismi Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Banjarnya kecoa, lipas. Coba anak dikasih nama lipas, kecoa. Dan ibu-ibu perlu tahu kenapa orang Arab itu ngasih nama anaknya dengan nama binatang. Asad, Haidar, Namir, itu binatang buas semua. Kenapa orang Arab ngasih nama anaknya binatang buas? Karena dia ngasih nama anak untuk menakut-nakuti musuhnya. Nah ini mungkin musuhnya takut lipas, maka anaknya jadi korban dikasih nama lipas. Kata Umar, oh. Yang kedua kamu nggak dapat. Apa Umar yang ketiga? Umar katakan, an yu'allima waladahu al-kitaba was sunnah. Wajib. Ini kewajibannya bapak ini. Laki-laki. Ada berapa laki-laki di belakang? Banyak. Istri berapa? Lebih banyak lah. Ini bukti bahwa laki-laki itu lebih sedikit dibanding perempuan. Saya mau lanjutkan, tidak berani. Live Mitra Amandit 93,9 FM. Ini kalau saya teruskan bisa kontroversial ini. Amandit bisa tutup tidak lama lagi. Nah maka pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, maka kata Umar, kewajiban ayah yang ketiga kepada anaknya wajib. Saya ulang lagi, wajib.
Seorang ayah mengajarkan kepada anaknya Al-Quran dan As-Sunnah. Ayah di belakang, laki-laki, sudah belum? Mulai, nah, diam aja. Sudah atau belum? Diam aja, jawablah. Belum. Anak sudah mau nikah belum diajarin Quran Sunnah? Mau kapan diajarinnya? Ingat, ngajarinnya ndak harus ayahnya. Masukkan ke sekolah, masukkan ke madrasah, masukkan ke pesantren. Itu sama, yang penting yang membiayai siapa? Ayahnya. Ndak boleh lalai dari anak, ndak boleh. Nah, sudah. Anak tadi bilang apa? Ya Umar, abi, bapak saya, kata itu anak, masyghul bitijarah, sibuk kerja, tidak pernah ngajarin saya. Apa kata Umar? Sudah nak, kamu pulang saja, bulik aja lah pian. Kamu pulang saja, panggil bapakmu ke sini, karena kamu durhaka, karena bapakmu yang salah. Coba lihat, akhirnya bapaknya datang, sama Umar bapaknya dicambuk 8 kali cambukan. Kenapa? Karena bapak yang tidak mengerti ilmu, akhirnya anaknya menjadi korban. Coba, banyak enggak kejadian di tempat kita? Coba. Itulah pentingnya kita memilih pasangan. Itu faktor yang kedua untuk baiknya rumah tangga. Nomor 1, jangan lupa, rumah tangganya disyukuri, karena ini nikmat. Mensyukuri dengan cara apa? Jadikan rumah tangga niatnya apa tadi? Ibadat. Maka di rumah tangga harus ibadah. Nomor 2, jangan salah ketika memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Ustadz, terlanjur gampang tuker tambah. Gimana istri ditukar tambah itu loh? Astagfirullahaladzim, orang kandangan ay. Jangan semua, enggak, ini khawatirnya. Bagaimana? Ya diperbaiki mulai sekarang. Yang ketiga, apa yang menjadikan rumah tangga kita senantiasa baik? Ingat, doa. Sampai di Kota Batu, di tempat kami, Kota Batu, Jawa Timur, itu laki-laki kalau bawa surat mau nikah ke penghulu, ke kantor KUA, itu pertanyaan pertama apa? Hafal doa hubungan suami istri apa tidak? Laki-laki coba mic-nya kasih ke belakang, satu-satu gantian, doa hubungan suami istri. Jar. Gantian satu-satu, ayo laki-laki doa hubungan suami istri, satu-satu, jangan pergi. Oh, hendak bulik semuanyaan lah. Coba, baru doa hubungan suami istri, kada bisa. Padahal penting. Tapi mohon maaf ya, jangan tersinggung sama saya. Saya kalau ceramah begini, karena ini kan semuanya keluarga lah. Jadi kalau ada salah-salahnya ulun mohon maaf ya. Tapi tidak apa-apa, ini memang penting. Supaya apa? Kalaupun kita terlanjur, minimal anak kita bisa diatur dengan baik. Betul enggak? Nanti kalau cari suami, cari istri, nanti diajarin dulu, nak, nikah itu apa, sunnahnya bagaimana, bagaimana melayani suami, apa tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya, bagaimana nanti kamu mendidik anakmu. Nanti insya Allah kalaupun kita merasa terlambat, anak kita tidak boleh telat. Betul ya? Nah sudah, maka doa. Antum tahu tidak pentingnya doa hubungan suami istri itu apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak yang komen, saya maulah imam yang mengerti agama. Sudah habis. Nah sudah, maka apa yang terjadi hadirin? Doa hubungan suami istri ini, doanya apa? Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Betul? Salah? Hendak makan lah. Apa doanya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, jannibna syaitana, jauhkan kami berdua dari gangguan
setan. Supaya apa? Setan kada umpat. Supaya setannya tidak ikut ketika hubungan suami istri. Wajannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah calon anak kami dari gangguan setan. Apa Rasulullah katakan? Ketika suami mendatangi istrinya membaca doa itu, dan Allah takdirkan dia punya anak, maka anaknya tidak akan diganggu setan mulai lahir sampai mati. Penting apa tidak? Dulu ingat-ingat, coba dulu suami sempat baca itu enggak? Waktu anak yang sekarang nakal ini loh, anak yang sekarang nakal banar, coba diingat-ingat. Jangan-jangan dulu suami kada ingat, ya benda. Nah coba hadirin, maka doa itu penting. Ini baru ngomong doa hubungan suami istri. Sayangnya kita tidak pernah berdoa untuk rumah tangga kita. Tidak pernah secara khusus memilih waktu yang mustajab, berdoa dengan serius setelah sholat tahajud. Tidak pernah kita doa khusus, ya Allah rumah tangga hamba ya Allah jauhkan dari fitnah. Ya Allah suami hamba ya Allah luruskan jalannya. Ya Allah istri hamba ya Allah berikan kesabaran kepadanya. Ya Allah anak-anak hamba ya Allah jadikan anak-anak yang solih dan solihah. Dah pernah. Paling doanya cuma satu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pun tidak ngerti artinya. Nah, maka yang ketiga, supaya rumah tangga kita senantiasa baik, jangan lupa banyak berdoa. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua rumah tangga kita oleh Allah diperbaiki, rumah tangga kita oleh Allah dijauhkan dari fitnah, Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah menjadikan anak turun kita, anak cucu kita semuanya salihin dan salihat, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, mungkin bahasanya nanti kurang apa ya, kurang elok, kurang pas, kok kesannya kasar ya, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan rekan Amandit 93,9 FM dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.